Lambang negara Indonesia adalah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang merupakan hasil amandemen dari A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, dan E ke-5. Jawaban yang benar adalah B. Mari kita simak penjelasannya. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 melalui sidang tahunan MPR. Total sebanyak 5 bab dan 25 pasal yang diamandemenkan. Salah satunya adalah pasal 36A. Soal berikutnya. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangunan, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara, dan E. Pedoman hidup. Jawaban yang benar adalah B. Paradigma pembangunan. Mari kita simak penjelasannya. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Soal berikutnya. Keragaman masyarakat Indonesia berdasarkan keagamaan ditandai dengan A. Terjadinya konflik antar umat beragama, B. Terdapat kebebasan dalam kegiatan dakwah atau ceramah keagamaan, C. Diakuinya berbagai agama dan para pemeluknya, D. Terdapat salah satu agama mayoritas di tengah-tengah masyarakat, dan E. Munculnya aliran kepercayaan yang beragam di dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Diakuinya berbagai agama dan para pemeluknya. Mari kita simak penjelasannya. Setiap orang tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Soal berikutnya. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila ke A. 1, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, dan E. kelima. Jawaban yang benar adalah C. ketiga. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia dan salah satu butir sila ketiga adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Soal berikutnya. Salah satu faktor penting utama yang berperang pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan, D. Lagu kebangsaan, dan E. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. Bahasa. Berikut ini penjelasannya. Bahasa merupakan faktor penting yang berperang dalam pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Kesamaan bahasa membuat adanya komunikasi antar sesama manusia atau satu bangsa yang menceritakan akan adanya kesamaan nasib yang pada masa itu dijajah oleh bangsa lain. Soal berikutnya. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut ini tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia kecuali A. Monopoli perdagangan, B. Persaingan bebas, C. Pengembangan kreativitas, D. Pengawasan dari pemerintah secara mutlak, dan E. Ketidakadilan dalam berusaha. Jawaban yang benar adalah C. Berikut penjelasannya. Setiap orang berhak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan. Soal berikutnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat A. Reformatif dan dinamis, B. Kaku dan egaliter, C. Statis dan egaliter, D. Terbatas dan memaksa, dan E. Otoriter dan tertutup. Jawaban yang benar adalah A. Berikut ini adalah penjelasannya. Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka artinya bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan elastis.
sehingga mampu menanggapi perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah tadi beberapa contoh soal TWK SKD CPNS 2021 tentang nasionalisme dan pilar negara. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.